Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 meminta izin kepada teman-teman sekalian untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang kata dalam bahasa Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, Diaul Haq Hasbi Falah Muhammad, Mayarain dan Nana Khairina Daulay. Latar belakang. Ketika berbahasa, kemampuan pemakaian bahasa dalam memilih kata memegang peranan yang sangat penting. Jika pemakaian bahasa salah memilih kata, baik berbahasa lisan maupun tulisan, tujuan yang diinginkan pun tidak tercapai karena informasi tidak tersampaikan dengan baik dan benar. Akibatnya, informasi yang disampaikan tidak dimengerti dengan baik oleh pihak yang mendengar pesan tersebut. Kalaupun informasi itu tersampaikan atau bisa diterima oleh si penerima tersebut, informasi itu akan dimengerti dan dipahami dengan susah payah. Bahkan tidak jarang terjadi kesalahpahaman seseorang dalam memahami apa yang dikatakan oleh orang tersebut, karena kemampuan orang itu dalam berkomunikasi termasuk memilih kata amatlah terbatas. Kesulitan akan bertambah jika ada upaya, kesulitan akan berkurang jika ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memperbaikinya. Karena kata itu terdiri dari makna kata yang sangat beragam. Hubungan makna di antara kata-kata itu pun bermacam-macam. Pemilihan kata membutuhkan kemampuan untuk memahami makna kata yang tepat, waktu untuk berlatih mendengarkan orang lain untuk berbicara, menggunakan kata yang baik, benar, dan tepat. Rumusan masalah. Dari penjelasan di atas, kita menemukan masalah-masalah tersebut. 1. Bagaimana cara dalam menyusun urutan kata. Yang kedua, bagaimana cara dalam menyusun bentuk kata. Dan yang ketiga, bagaimana cara dalam memilih pilihan kata atau diksi. Tujuan penulisan. Dari tujuan pembuatan makalah ini, 1. Agar mengetahui cara menyusun urutan kata dengan baik dan benar. Kedua, agar mengetahui memilih dalam menyusun bentuk kata. Ketiga, agar dapat menentukan dalam memilih pilihan kata yang tepat. Bab 2. Pembahasan. 1. Urutan kata. Di dalam gabungan kata ataupun dalam kalimat-kalimat merupakan urutan yang sangat penting. Contohnya, es batu bukan batu es. Bentuk kata. Kata bahasa Indonesia terdiri dari atas kata dasar dan kata turunan. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami penghimbuhan atau afaksasi, apapun belum mengalami pemerdekaan atau kontraksi. Ada juga awalan atau prefiks. Awalan meng, me, man, men, meni, menge. Memiliki. Ada juga contohnya. Saya memetik
mangga objek. Awalan ber, contohnya ber tambah renang menjadi berenang. Awalan di, contohnya kain itu terletak di dalam lemari. Kata gantiku, contohnya apa yang kumiliki boleh kuambil. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Akhiran sufiks imbuhan yang diletak pada akhir kata dasar menyatakan perintah, menyatakan alat, menyatakan keseluruhan. Contohnya ada juga himbuhan kan, contohnya dengarkan. Himbuhan i contohnya turuti. Himbuhan kan, contohnya bukankan, bukankah. Akhiran pun, contohnya mereka pun. Awalan akhiran, memiliki imbuhan mekan, memiliki himbuhan dikan, memiliki himbuhan pean. Contoh himbuhan dikan, dikirimkan. Contoh himbuhan pean, pendidikan. Himbuhan senya membentuk kata dasar, contohnya secantiknya. Pilihan kata atau diksi menggunakan bahasa pada hakikatnya adalah memakai kata-kata dan kaidah yang berlaku. Memiliki aspek kata, makna kata terdiri atas dua aspek: penggunaan kata, ketetapan penilaian pilihan kata, kata bermakna denotatif dan bermakna konotatif. Denotatif makna yang menunjukkan adanya hubungan kontak dengan kenyataan, sedangkan makna konotatif adalah muncul akibat adanya perasaan atau pengalaman. Kata bersinonim, kata yang memiliki makna yang sama. Kata bermakna khusus dan bermakna umum. Kata bermakna umum digunakan dalam mengungkapkan gagasan yang bersifat umum. Kata yang mengalami perubahan. Kesesuaian pilihan kata. Kata baku dan kata tak baku. Kata baku, kata yang sesuai dengan kaidah mengenai kata dalam bahasa Indonesia, sedangkan terbaku sebaliknya. Contohnya kata baku ijazah beri, kata tak baku ijazah kasih. Kata ilmiah dan kata populer, kata yang digunakan di dunia pendidikan umumnya atau lingkungan ilmiah, sedangkan kata populer digunakan di kalangan masyarakat umum. Kata ilmiah, contohnya dampak, kendala. Kata populer, contohnya akibat, hambatan. Kesimpulan, dilihat dari pemaparan pemakalan sebelumnya bahwa sangat penting dalam pemilihan kata dan penggunaan kata dalam berkomunikasi sehari-hari. Dan pemahaman kita dalam mengetahui jenis kata, bentuk kata, makna kata, yang lainnya sangatlah penting kita pahami dan kita kuasai dalam komunikasi kita sehari-hari. Dan dalam menerima informasi baik berita maupun ilmu pengetahuan, agar kita tidak salah memahaminya dan agar tidak ada terjadi kesalahan dalam berkomunikasi dan menerima informasi. Saran: kesalahan-kesalahan dalam penggunaan kata dan pemilihan kata sangatlah sering terjadi di kehidupan kita, hingga terjadi perdebatan dan kesalahpahaman. Bahkan ada yang saling bermusuhan satu sama lain. Oleh sebab itu, kita harus paham terhadap penggunaan kata agar tidak terjadi hal-hal demikian, karena ini sangat perlu dalam kehidupan sosial kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.